Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini penghitungan harga pokok produk ya. Jadi dalam hal ini berarti misalnya eh, ini kan kita mengacu kepada hitungan biaya standar juga ya. Jadi berapa biaya yang dibebankan ke produk, tentunya dengan menentukan standar kuantitas dan harganya. Untuk apa aja? Berarti untuk biaya produksi seperti bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung atau overhead. Ya, jadi kalau misalnya sistem perhitungan biaya normal itu dia bisa menggunakan biaya overhead-nya terlebih dahulu untuk tujuan penghitungan harga pokok ya, tapi dia membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerjanya, tenaga kerja langsung. Nah ini ya, jadi standard cost per unit di sini adalah nilai dari standard cost itu terdiri dari apa aja berarti terdiri dari standard cost dari direct material, bahan baku, standard cost dari direct labor ya, kemudian standard cost dari overhead itu sendiri. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Contohnya di sini kita akan lihat nanti. Nah, ini nah, tadi kan sudah saya contohkan ya, teman-teman ya, ada kayak tadi misalnya botol 16 botol Coke yang diproduksi gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat misalnya di sini kita lihat dulu contohnya. Oke. Nah, oke, kalau gitu saya coba akan lihatkan ke teman-teman yang ini ya, slide yang dari bukunya karena ini kurang lengkap. Bentar ya. Nah, oke, di sini ya teman-teman ya. Jadi nih, jadi di sini katakan kan in manufacturing firm berarti di perusahaan manufacturer itu standard cost per unitnya itu merupakan jumlah dari standard cost direct material ya, bahan bakunya, kemudian overhead-nya gitu ya di sini dan juga direct labor-nya atau tenaga kerja gitu. Jadi ini adalah tiga. Jadi standard cost sheet atau standard cost sheet atau bisa juga dikatakan lembar biaya standar ya. Nah, itu berarti isinya adalah perincian yang mendasari biaya standar itu gitu. Nah, oke. Nah, kita lihat nih contohnya di sini to illustrate ya, mari kita buat contohnya standard cost sheet untuk nih. Jadi ini standard cost sheet untuk 16 ons ya yang diproduksi untuk blue Cheetos. Jadi ini I think corn ya, corn chip ya kayak kerupuk jagung, keripik jagung gitu ya, corn chip yang digunakan yang diproduksi oleh si Blue Corn Food ini gitu. Nah, jadi prosesnya dia produksi keripik jagung itu dia pertama kan dia di sini nih dia pertama dikukus dulu, kemudian direndam, soaking corn kernels. Jadi dia dikukus, kemudian direndam semalaman, kemudian prosesnya dia menggunakan biji jagungnya nih, jadi bisa dibentuk jadi adonan. Kemudian adonannya dipotonglah menjadi keripik, kayak kayak jadi segitiga biasanya kan ya. Nah, keripiknya itu dipanggang di oven, kemudian dimasukkan ke penggorengan. Nah, kalau misalnya udah dimasak, prosesnya berarti keripiknya itu kan dia melewati ada proses digaramin dulu gitu kan, dan kualitasnya diperiksa dulu nih. Ada yang patah-patah enggak gitu. Nah, keripik yang kalau misalnya di bawah standar itu kan diambil kemudian disingkirkan. Nah, kalau misalnya dia lulus pemeriksaan, berarti dia dibungkus langsung dimasukkan ke dalam mesin pembungkus gitu. Nah, jadi keripik yang telah dibungkus itu nanti di-pack dalam kotak yang bisa dijual gitu kan ya. Nah, jadi berarti apa aja bahan bakunya tadi yang digunakan untuk proses keripik jagung? Pertama berarti ada jagungnya sendiri itu kan, kemudian ada di sini kan, nah di sini teman-teman di sini disampaikan di sini ada lime itu berarti kayak dia tadi kan direndam sama jeruk limau gitu ya. Kemudian ada minyak gorengnya, ada garamnya gitu. Nah, kemudian pembungkus sama kotak keripiknya itu juga dikategorikan sebagai bahan baku langsung nih teman-teman, ya kan? Nah, jadi Blue Cheetos ini dia punya dua jenis tenaga kerja langsung. Pertama, berarti dari operator mesinnya. Kemudian dari pengawasnya atau yang memeriksa sendiri. Nah, jadi overhead variable-nya atas tiga biaya itu kalau kita bisa lihat tadi kan perlu listrik, perlu apa lagi? Perlu bahan bakar, kemudian perlu air ya. Jadi overhead variable yang ditetapkan apa dibebankan itu otomatis dia punya jam tenaga kerja langsung juga kan ya. Nah,
Kira-kira dari yang kita ilustrasikan tadi, nah ini contoh dari standar cost sheet-nya teman-teman untuk Blue Cheetos tadi. Ya, jadi berarti untuk memproduksi sebungkus keripik 16 on itu perlu biaya itu sebesar nih kita lihat ini totalnya per unit ya. Nah, jadi tadi kan ada direct materialnya berapa, standard price dari Blue Corn-nya $0,006 gitu. Kemudian ini harga standarnya. Nah, terus dia digunakan berapa banyak gitu kan, 18 on, ini cooking oil-nya 2 ons. Nah, sehingga dapatlah berapa biaya standarnya gitu kan. Nah, dapatlah biaya standarnya berapa. Nah, eee, kemudian digunakan dan sehingga dihasilkanlah totalnya. Jadi ini yang dikategorikan sebagai total atau standar unit cost gitu. Makanya ini kelihatan ya ada 3, direct material dimasukin, direct labor dimasukin, overhead juga gitu. Nah ini tadi ya contohnya teman-teman untuk standard cost sheet ini. Oke. Oke, nah ini juga ini detailnya ya dijelaskan nih contohnya berikutnya. Saya izin lihatin yang buku ini ya teman-teman ya. Tadi di slide itu nggak terlalu detail untuk contoh soalnya. Nah, kemudian jadi jelas ya, jadi perlu biaya tadi 0,56 gitu. Nah, jadi tapi juga ada kan beberapa kondisi yang di mana misalnya ada perusahaan itu dia butuh mungkin 18 ons jagung gitu kan ya untuk dia memproduksi ini dia butuhnya 18 ons jagung untuk memproduksi keripik yang beratnya itu 16 ons gitu ya. Ya, karena mungkin ada beberapa keripik yang disingkirkan tadi ya, dalam proses pengawasan, kemudian ada yang dibuang mungkin, berapa gitu. Nah, kemudian perusahaan itu dia ingin mengisi lebih dari 16 on keripik juga dalam tiap bungkusnya. Tentunya mungkin dia punya alasan lain kayak bisa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kan banyak ya teman-teman kalau misalnya beli keripik tuh kan kayak 30% more misalnya gitu. Ada kan kayak ada tuh pasti di atasnya ditulis gitu. Berarti ini nilainya lebih dari yang berat yang disampaikan gitu. Nah, itu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa di tabel ini teman-teman, jadi penggunaan standar untuk variable itu dia ini ya, ini kan overhead-nya di sini ya, variable-nya, kemudian ini juga tentu erat kaitannya dengan standar kerja langsung, tenaga kerja langsung juga gitu ya. Nah, tarifnya berapa nih di sini? Berarti ini 3,85 per jam ya. Nah, karena satu bungkus keripiknya itu dia menggunakan 0,0078 jam tenaga kerja langsung gitu kan. Nah, sehingga biaya overhead variable yang dibebankan ke sebungkus keripik jagungnya itu menjadi 3,85 dikali dengan 0,078 atau 0,030 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya yang tetap fixed-nya berarti 32,05 per jam tenaga kerja langsung. Jadi dia membuat biaya overhead-nya itu tetap perbungkusnya itu menjadi tetap ya untuk yang fix-nya 0,25. Dia hampir dari ya bisa dikatakan setengah ya dari biaya produksi tetap itu menunjukkan usaha produksinya yang padat modal juga. Nah, oke. Kemudian ini ya, nah tentunya teman-teman di lembar biaya standar itu juga kita bisa melihat kuantitas tiap inputnya berapa nih yang digunakan untuk memproduksi output gitu kan, memproduksi jagung tadi misalnya. Nah itu berarti bisa digunakan untuk menghitung jumlah total inputnya, berapa kira-kira nih yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan total aktual dari produk yang akan mereka hasilkan. Nah, jadi berarti manajer harus bisa dong menghitung berapa kuantitas standar bahan baku yang mereka izinkan untuk mereka gunakan, begitu kan ya. Kemudian nanti mungkin kurang dengan berapa standar uh, uh, standar kuantitinya gitu. Nah, jadi coba kita lihat misalnya sini contohnya ya. Misalnya gini, ada 100.000 wait, gini. 100.000 bungkus ya bag of corn chips nih 100.000 keripik ya keripik jagung bungkus 100.000 bungkus gitu keripik jagung itu dia diproduksi selama minggu awal Maret. Nah ya kemudian berapa banyak jagung yang harusnya digunakan untuk outputnya mendapatkan 100.000 gitu ya kan? Nah berarti standar quantity-nya tadi kan 18 on ya enggak ya kan?
Nah, sekarang standar kuantitas per unitnya itu tadi, standar kuantitas unitnya kan dia kan 18 ons jagung kuning untuk setiap bungkusnya kan, ya. Ya, jadi 18 on. Nah, terus habis itu, mmm, kalau misalnya untuk 100.000, kalau 100.000 bungkus, ya berarti 100.000 dikali dengan, aktual output-nya adalah 100.000 nih, standarnya 18 biasa, sehingga standar quantity-nya di sini adalah 1.800.000 ons, gitu, ya. Terus gimana kalau misalnya kita akan menghitung jam tenaga kerja langsung? Kalau jam tenaga kerja langsung kan tadi dia hanya menyampaikan di sini apa, operator mesin gitu ya, operator mesin ya. Jadi, kita lihat kepada operator mesinnya. Berarti standar kuantitasnya itu tadi kan di sini adalah, 0,0008 hour ya kan. Nah, per bungkus yang diproduksinya. Jadi kalau misalnya dia produksi 100.000 bungkus, berapa dong standar jam yang digunakan? Jadi standar jamnya jadi 0,008 kali 100.000 gitu, sehingga dibutuhkanlah 80 jam tenaga kerja langsung. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke variance, teman-teman. Variance ya. Saya akan lihat, mungkin saya akan kembali ke ini lagi ya, teman-teman. Coba ya slide ya. Oke, jadi ini ada ya teman-teman ya. Tadi kan nih it should be here. Sebelumnya di sini nih. Ini standar cost ternyata di sini. Nah, kemudian kita masuk ke variance. Jadi, nah, anggaran fleksibel itu bisa digunakan untuk mengidentify berapa biaya yang seharusnya muncul nih di tingkat aktivitas aktual tertentu. Jadi angka ini diperoleh ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi, oke, kita lihat ke sini teman-teman. Nah, jadi angka yang diperoleh itu nanti kan kita mengalihkan nih jumlah input yang diizinkan, kemudian berapa sih aktualnya gitu kan. Nah, ada standar harganya juga gitu kan. Nah, standar harga dan SQ adalah standar kuantitas gitu. Nah, jadi biaya yang direncanakan ya dianggarkan berarti standard price dikali dengan standard quantity-nya. Wait, di sini ya. Should be. Ini nggak terlalu lengkap nih di sini ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman catat aja ya kalau misalnya nggak ada di slide ini. Itu ya. Jadi total budget variance berarti dia perbedaan antara actual cost dengan plan cost dengan yang direncanakan. Nah, jadi kalau biaya input aktualnya berarti AP kita sikat dengan actual price, kemudian actual quantity-nya AQ, ya teman-teman ya. AQ. Nah, jadi ini perbedaan aktual dan plan. Jadi, nah perbedaannya teman-teman kalau ada selisihnya antara apa actual dan juga sudah direncanakan itu bisa jadi favorable. Jadi favorable itu maksudnya di sini berarti dia kalau kita bahasakan ya dia bisa ini ya menguntungkan gitu ya karena nah gini contohnya dalam actual price atau usage ini, kalau actual price-nya lebih kecil daripada standar, maka dia adalah menguntungkan. Nah, contohnya ya simpelnya ketika tadi actual price-nya kita budgetkan misalnya harga jagung itu misalnya 10.000 satu pieces gitu, atau ini tadi ini lain cerita ya. Jadi kayak misalnya kita anggaplah kita standarkan 10.000, ternyata dia jualnya cuma 8.000, ya berarti kecil dari standar kan. Nah, makanya dia favorable gitu. Nah, kemudian kalau unfavorable gimana? Unfavorable atau tidak menguntungkan ini kalau misalnya actual price-nya itu atau yang digunakan atau usage-nya juga lebih dari standar. Jadi bukan berarti juga artinya gini ya teman-teman ya. And doesn't mean good and bad. Jadi tidak berarti juga semua yang lebih kecil itu berarti favorable, lebih besar berarti unfavorable, nggak gitu juga gitu. Tapi lebih kepada logikanya teman-teman ya. Actualnya misalnya lebih besar, daripada standar ditetapkan ya berarti dia unfavorable gitu. Nah, ya. Karena ada beberapa varian itu teman-teman yang nggak bisa juga kita apa namanya dihafal tuh nggak bisa juga gitu ya. Nah,
Dia bilang if variance significant, that is if they are beyond our control limits. Kalau misalnya signifikan ya berarti beyond the control. Jadi harus ada diinvestigasi nih berapa cost beneficial untuk melakukan itu. Gitu. Nah, jadi ini adalah total variansi anggaran ya teman-teman ya. Jadi perbedaan antara berapa biaya aktual inputnya, kemudian biaya yang direncanakan. Jadi kita akan merujuk ke total variansi anggarannya. Gitu. Nah, jadi di sini kan actual price, total variance-nya dikali actual quantity, kemudian standard price dikali standard quantity. Nah, ya. Nah, ini total variance-nya more information if they are divided. Jadi dia akan lebih detail lagi kalau misalnya nanti ada price variance, kemudian ada efficiency variance gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti detailnya di sini. Nah, untuk total variansi itu, teman-teman, ya, total variansi itu berarti di sini bisa ada dua sistem perhitungan juga ya. Jadi total variansi itu kita bagi dua jadi harga dan penggunaan atau tarifnya. Jadi variansi harga itu perbedaan antara actual, kita lihat di sini ada ya. Boleh saya catat dia. Jadi untuk variansi harga, kan? Nah, untuk variansi harga, variansi harga ini berarti itu sama dengan actual price, ya kan? Actual price dikurang dengan standard price, ya. Sorry, ini should be dalam kurung. Kemudian dikali dengan actual quantity gitu. Nah, ini adalah variansi harga. Nah, kalau misalnya kita mau lihat variansi penggunaan tadi apa dia? Berarti kan berapa kuantitas ya kan, berapa yang digunakan gitu kan ya. Actual quantity dikurang standard quantity. Nah, jangan lupa dikali dengan standard price-nya ini. Kita mau lihat berapa penggunaannya ya dikaitkan dengan quantity-nya gitu kan. Nah, jadi perbedaan kuantitas inputnya dengan input standar itu dikalikan berapa ya actual quantity-nya, kemudian dikalikan dengan standard price-nya. Tuh, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan apa sih sebenarnya rumus dari total variance ini gitu ya. Nah, jadi rumusnya berarti lebih simpelnya bisa juga untuk total variansi ini, teman-teman. Kan total variansi kan variansi harga ditambah dengan variansi penggunaan. Jadi total variansi itu bisa kita buat dengan actual price dikali dengan, ini matematikanya aja ya teman-teman, ini dijabarkan lagi. Nanti kemudian dikurang dengan standard price kali dengan standard quantity. Nah, gitu. Ya, jadi itu adalah total variance-nya. Oke, teman-teman ya. Oke, my drawing. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, ini adalah deskripsinya teman-teman ya. Contohnya, ceritanya di sini nih. Ini ada total actual price-nya bisa 780, kemudian actual price-nya actual quantity misalnya segini, price segini, sehingga dapatlah di sini nilainya 5.382 gitu kan. Actual price dan actual quantity. Kemudian actual quantity-nya berapa nih dikali dengan standard price-nya berapa. Nah, perbedaan ini itu yang disebut dengan price variance. Jadi perbedaan antara misalnya nanti diketahui nih di soal actual quantity, actual price kita udah cari. Nah, perbedaan ini yang disebut dengan price variance. Nah, kalau usage berarti ini standard quantity dan actual ya. Standard quantity dan actual perbedaannya standard quantity dan at standard price-nya berapa gitu. Kemudian actual quantity at standard price-nya berapa gitu. Ini kan actual quantity at actual price. Ini at standard price-nya. Berapa ini standard price-nya di sini. Oke. Sehingga dapatlah usage price. Nah, ini adalah totalnya dijumlahin. Sorry, ini variance ini totalnya itu adalah selisihnya ya. Ya. Berapa total variance? Karena tadi dia rumusnya kan dikurang. Kan dikurang ya. Tuh. Oke, yang responsible siapa? Ya, responsible di sini ada purchasing agent ya. Yang membeli, jadi ini yang punya keputusan, yang punya apa ya wewenang gitu ya, responsible untuk material price usage itu sendiri. Nah ini
Katakan formulanya ya, untuk material research variance ini berarti apakah company menggunakan raw material atau bahan yang lebih dari yang mereka harapkan atau enggak gitu di sini ya dikatakan. Nah, ini tadi ada contohnya, kita lihat tadi di buku contohnya. Jadi soalnya di sini kan diketahui berapa actual quantity-nya, berapa actual standard quantity-nya. Nah, dikali dengan standard price ini dari yang tadi. Ini kalau labor berarti ini lebih kepada tenaga kerja ya, teman-teman ya. Jadi tenaga kerja di sini itu adalah actual hour, jamnya gitu kan ya. Kemudian rate-nya berapa? Dikurang dengan actual hour, dikurang standard rate-nya. Untuk labor efisiensi siapa? Yang bertanggung jawab berarti production and maintenance manager. Ya, ini untuk overhead. Kalau overhead berarti untuk variansi yang overhead ini teman-teman, maka actual dikurang dengan apply overhead ya kan. Nah, jadi untuk biaya overhead atau analisis biaya overhead ini di sini actualnya 1.600. Ini kan sebelumnya ada soalnya nih teman-teman, misalnya tarif overhead-nya berapa? Oke, dia diketahui misalnya biaya actual overhead-nya 1.600. Kemudian applied overhead-nya berarti 1.456 diketahui. Nah, jadi jadi sebelumnya ya berapa overhead variable aktualnya, kemudian tarifnya berapa. Nah, itu nanti didapatkan tarif overhead-nya itu dikali dengan jam standarnya. Jadi 1.456 ini dapat dari tarif overhead variabelnya. Jam-jam standarnya di sini adalah coba jam standarnya diperbolehkan itu dia ya tadi kita lihat ya di soal sebelumnya itu berapa jam standar yang dibutuhkan. Jadi kalau variabelnya itu 3,85 per jam tenaga kerja. Nah, ini apply overhead-nya. Untuk soal ini teman-teman bisa lihat di bukunya ya. Jadi di bukunya komplit. Ini efisiensi varian seperti dilihat dari jumlah hour, jumlah jamnya. Oke. Nah, ini adalah resume-nya teman-teman. Jadi di sini dilihat ya spending variance-nya didapatkan dari actual dan budget fixed overhead. Volume-nya dilihat dari apply gitu ya, apply menggunakan dengan budgetnya. Tuh. Ini adalah spending variance-nya. Nah, ini untuk volume variance-nya. Nah, itu semuanya detailnya ada di buku untuk soal lebih detailnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman cek slide ini, cek video ini, kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan teman-teman sampaikan di forum discussion yang ada di Spada Dikti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.